Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan pembelajaran administrasi pajak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengisian SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, kemarin teman-teman sudah mengerjakan soal untuk SPT tahunan wajib pajak badan ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana pengisian SPT untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan kasus seorang wajib pajak bernama Bapak Dr. Andes Poniman, yang mana beliau memiliki usaha dagang Nah, di lembar soal sudah terdapat informasi mengenai usaha Bapak Dr. Andes Poniman, serta di sini yang membedakan dengan kasus wajib pajak badan. Pada kasus wajib pajak orang pribadi, di sini perlu diketahui anggota keluarga dari yang bersangkutan, karena nanti akan mempengaruhi penghitungan PPh atas wajib pajak orang pribadi. Nah, sebelum masuk ke pengisian SPT tahunan, kita harus melakukan beberapa tahap terlebih dahulu. Yang terpenting yaitu kita harus menghitung berapa pajak penghasilan dari Bapak Dr. Andes Poniman. Nah, untuk menghitung pajak, kita perlu mengetahui dasar pengenaan pajak dari penghasilan Bapak Poniman. Nah, di sini sudah terdapat informasi dari usaha yang dijalankan Bapak Poniman, terdiri dari penghasilan serta biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, tentunya teman-teman masih ingat bahwa dalam hal pengakuan penghasilan maupun beban, terdapat perbedaan antara ketentuan pajak dan ketentuan akuntansi. Maka dari itu, pada kasus ini pun kita harus melakukan rekonsiliasi fiskal terlebih dahulu untuk menyesuaikan penghasilan serta beban perusahaan agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Maka sebelum kita menghitung PPh, kita harus melakukan rekonsiliasi fiskal terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terdapat informasi terkait dengan penghasilan dari Bapak Poniman. Nah, informasi ini nanti yang akan kita gunakan untuk menyusun rekonsiliasi fiskal. Nah, di sini sudah ada hasil dari rekonsiliasi fiskal atas penghasilan Bapak Poniman, yang mana perusahaan yang dijalankan Bapak Poniman yaitu perusahaan elektronik Cahaya. Nah, dari rekonsiliasi fiskal ini kita dapat mengetahui berapa laba bersih dari usaha yang dijalankan Bapak Poniman yang sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Di sini dapat diketahui yaitu senilai 1.354.000 sekian. Nah, dari laba bersih ini nanti yang akan kita gunakan sebagai dasar penghitungan PPh terutang atas penghasilan Bapak Poniman. Nah, bagaimana penghitungannya? Mari kita cermati. Nah, di sini sudah ada
mekanisme penghitungan pajak penghasilan orang pribadi ya. Nah, di sini kita perlu menentukan terlebih dahulu berapa penghasilan neto fiskal atau laba bersih berdasarkan ketentuan perpajakan, serta di sini terdapat pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak. Nah, penghasilan tidak kena pajak ini merupakan keringanan yang diberikan kepada wajib pajak, yang mana dari total penghasilan yang ada terdapat penghasilan yang di situ tidak dikenai pajak, atau kita sebut dengan penghasilan tidak kena pajak. Jadi nanti penghasilan kena pajaknya di sini tentunya lebih kecil dari penghasilan yang sebenarnya, karena sudah ada pengurangan atau keringanan yang diberikan. Saya ulangi lagi, sebelum kita menentukan berapa dasar pengenaan ke pajak atau penghasilan kena pajak dari laba bersih yang diperoleh, kita kurangi dulu dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, PTKP ini merupakan keringanan yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi. Nah, bagaimana menentukan PTKP ini? Cara untuk menentukan PTKP adalah dengan melihat status dari wajib pajak yang bersangkutan. Saya ulangi lagi, untuk menentukan besarnya PTKP, kita harus melihat status dari wajib pajak yang bersangkutan. Nah, maksudnya status ini bagaimana? Jadi, pada informasi perusahaan tadi diketahui bahwa Bapak Poniman ini sudah menikah. Sini, ya, pada susunan keluarga. Bapak Poniman di sini diketahui sudah menikah dan memiliki 3 orang anak, yang mana masing-masing masih menjadi tanggungan dari Bapak Poniman. Nah, dari sinilah kita bisa menentukan status dari Bapak Poniman, yaitu sudah menikah dengan tanggungan sejumlah 3 orang. Nah, pada ketentuan perpajakan kita kenal dengan K3. Sudah menikah dengan 3 tanggungan. Kawin dengan 3 tanggungan. Seperti itu ya dalam menentukan PTKP. Nah, besarnya PTKP, karena di sini kita sudah tahu ya statusnya K3, maka kita lihat pada tabel PTKP, pada tabel PTKP terbaru dengan kode K3. Sini diberi keterangan ya, wajib pajak kawin dengan 3 tanggungan. Kodenya K3. PTKP-nya 72 juta. Maka nominal ini kita cantumkan di sini, 72 juta. Seperti itu dalam menentukan PTKP. Nah, kita masukkan dari yang pertama, yaitu penghasilan neto fiskal. Kita ambil dari laporan rekonsiliasi fiskal. 1.354.750.000 rupiah. Oke, 1.354.750.000 rupiah. Oke. Selanjutnya PTKP-nya yaitu 72 juta. Kemudian kita kurangi dengan PTKP ya. Sehingga kita peroleh besarnya penghasilan kena pajak. Baik, setelah kita mengetahui berapa nominal penghasilan kena pajak, selanjutnya kita akan menghitung pajak penghasilan atas
Bapak Poniman. Nah, di sini sudah ada tarif PPh. Di sini kita menerapkan tarif berlapis ya, mulai dari 5% sampai dengan 30%. Untuk penjelasannya, yang pertama adalah tarif pertama di sini ditetapkan 5% pada penghasilan sampai dengan 50 juta. Kemudian pada lapisan kedua dikenakan pada penghasilan sampai dengan 200 juta. Tarif ketiga 25% dikenakan pada penghasilan sampai dengan 500 juta. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Jadi, di sini kan 5% dikenakan pada penghasilan sampai dengan 50 juta. Kemudian pada tarif kedua, di sini pada penghasilan sampai dengan 250 juta. Karena di sini sudah ada 50 juta, maka di sini cukup kita cantumkan 200 juta. Kemudian pada lapisan ketiga di sini sampai dengan 500 juta karena jumlahnya dikumulatifkan mulai dari yang lapisan pertama 50, kemudian 200, ini yang ketiga 250. Dan pada penghasilan lebih dari 500 juta maka dikenai 30%. Maka sisa dari penghasilan kena pajak di sini senilai 1.280.000.000 juta. Kemudian sudah dikenai 3 lapis tarif yang 500 juta, maka 1.282.750.000 kita kurangi dengan 500 juta. Hasilnya 782.750.000 dikenai tarif 30%. Kita hitung satu persatu mulai dari yang lapisan pertama. Nah, jadi dapat diketahui total PPh terutang adalah Rp329.825.000. Seperti itu ya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui di sini kita menggunakan ketentuan lama. Ketentuan lapisan pajak, penentuan lapisan pajak yang lama. Pada tahun 2021 terdapat ketentuan terbaru untuk tarif pajak, yaitu berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak. Nah, pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak tahun 2021, penentuan lapisan pajak di sini untuk yang tarif pertama terdapat perbedaan, yaitu untuk penghasilan sampai dengan 60 juta. Jadi penghasilan sampai dengan 60 juta tarifnya adalah 5%. Berbeda dengan yang tarif lama, penghasilan sampai dengan 50
juta dikenai 5%. Sedangkan yang terbaru sampai dengan 60 juta. Jadi jika teman-teman dalam 1 tahun penghasilannya 60 juta atau jika dihitung per bulannya 5 juta ya, maka dikenai tarif 5%. Nah, bagaimana penghitungannya untuk tarif terbaru? Kita ambil contoh di sini. Kita ambil contoh yang kedua. Diketahui penghasilan kena pajaknya 62 juta. Nah, 62 juta ini tidak serta-merta dikalikan dengan 15% ya, karena di atas 60 juta lalu langsung dikalikan 15%, tidak seperti itu. Namun kita hitung per lapis. Jadi dari 62 juta ini, yang 60 juta tarifnya 5%, yang 2 juta tarifnya 15%. Karena 2 juta di sini sudah termasuk lebihan dari 60 juta. Sudah lebihan dari 60 juta. Saya ulangi lagi, 62 juta ini tidak serta-merta dikalikan dengan 15%, tapi kita hitung per lapisnya. Penghasilan sampai dengan 60 juta sesuai dengan ketentuan, tarifnya 5%, kemudian lebihannya yaitu dikalikan dengan 15%. Seperti itu ya. Sama seperti yang ada di contoh, meskipun ini menggunakan tarif lama karena di sini kita mengerjakan kasus untuk tahun 2016 ya, sehingga masih menggunakan peraturan lama. 1.282 juta ini tidak serta-merta dikalikan dengan 30%. Tetapi harus dihitung per lapis. 50 juta dikali dengan 5%, kemudian untuk lapisan kedua penghasilan 250 juta seperti yang dijelaskan tadi, tarifnya 15% dan seterusnya sampai dengan sisa dari yang sudah dihitung dikalikan dengan 30%, seperti itu. Sehingga kita peroleh PPh terutangnya adalah 329.825.000 rupiah. Apakah cukup sampai di situ? Tidak ya, di sini masih ada keringanan lagi yang diberikan berupa kredit pajak. Seperti yang kasus sebelumnya pada WP Badan ya, pada wajib pajak badan. Kredit pajak di sini merupakan pajak yang telah dibayar oleh perusahaan baik secara langsung maupun melalui pemotongan pihak lain. Nah, pada kasus ini kita perhatikan pada informasi perusahaan yang perlu kita garis bawahi di sini, yaitu bagian penghasilan. Nah, di sini terdapat beberapa pajak yang telah dipotong oleh pihak lain. Di sini ada PPh final, kemudian ada PPh final lagi ya. Serta ada penghasilan dividen yang juga dikenakan PPh final. Nah, di sini yang kita garis bawahi adalah penghasilan atas sewa minibus yang disewakan kepada UD Maju. Nah, sewa kita jelaskan di sini ya. Sewa kendaraan di sini dikenai PPh
PPh-nya 2% ya. Nah, jadi kita hitung terlebih dahulu sebagai kredit pajak ya nantinya. PPh 23 atas sewa kendaraan 2% dikali dengan 95 juta. Artinya 1.900.000. Maka 1.900.000 ini kita bawa ke penghitungan kredit pajak. Sini ya, 1.900.000 dari sewa kendaraan. Jadi atas sewa kendaraan, penghasilan yang diterima perusahaan itu sudah dipotong senilai 1.900.000. Maka 1.900.000 di sini digunakan sebagai keringanan atas PPh yang dibayar perusahaan. Selanjutnya yaitu PPh 25 atau angsuran pajak yang dibayar perusahaan. Kita buka lagi pada informasi perusahaan. Ini di sini diketahui bahwa perusahaan telah membayar PPh pasal 29 selama tahun 2016 sebesar 40 juta. Maka kita tuliskan di sini 40 juta. Sehingga total kredit pajaknya 41.900.000. Sehingga kita peroleh pajak penghasilan kurang bayar tahun 2016 dari PPh terutang dikurangi kredit pajak yaitu 287.925. Jadi perusahaan tidak harus membayar senilai 300 juta karena sebelumnya sudah membayar angsuran pajak dan sudah memperoleh pemotongan pajak atas sewa kendaraan senilai 1.900.000. Sehingga kita peroleh PPh kurang bayar 287 juta. Nah, setelah mengetahui besaran PPh yang harus dibayarkan perusahaan, kita akan membuat surat setoran pajak untuk melakukan penyetoran pajak ke tempat pembayaran pajak. Nah, bagaimana cara pengisian surat setoran pajak? Kita akan lanjutkan ke tutorial pengisian surat setoran pajak. Baik, selanjutnya kita akan mengisi surat setoran pajak yang nantinya akan digunakan untuk membayarkan pajak yang terutang. Adapun yang perlu kita isi di sini yaitu NPWP, wajib pajak. Untuk nama wajib pajaknya kita isi pemilik usaha yaitu Bapak Dr. Andes Poniman dengan alamat di Jalan Sisingamangaraja. Selanjutnya pada kode jenis pajak dan jenis setoran, di sini kita sesuaikan dengan informasi perusahaan yang mana diketahui di sini nomor atau kode jenis pajak dan kode setorannya. Selanjutnya pada uraian pembayaran kita tuliskan setoran pajak kurang bayar tahun 2016 dalam kurung PPh pasal 29. Kemudian untuk masa pajaknya di sini kita silang semua ya karena ini pajak tahunan. Kita silang semua, kemudian tahunnya tahun 2016, tahun terutangnya pajak. Kemudian pada jumlah pembayaran kita tuliskan pajak yang telah kita hitung tadi 287.925.000 rupiah. Pada terbilangnya juga diisikan. Kemudian nama wajib pajak atau nama penyetornya kita isikan nama kita masing-masing ya, karena pada soal kita diposisikan sebagai karyawan yang bertugas untuk
mengurus pajak mulai dari penghitungan sampai pelaporan. Maka di sini kita tuliskan nama kita masing-masing, kemudian jangan lupa diberi tanda tangan. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah tanggal penyetoran. Sini juga kita isikan sesuai dengan ketentuan, yaitu pajak kurang bayar dibayar tanggal 20 Maret 2017. Kurang lebih 3 bulan setelah terutangnya, setelah masa pajak berakhir. Maka di sini kita isikan sesuai dengan ketentuan soal. Seperti itu untuk pengisian SSP. Selanjutnya kita beralih ke SPT. Nah, kita akan menggunakan formulir 1770. Formulir 1770 ini terdiri dari beberapa lampiran, mulai dari lampiran pertama sampai dengan lampiran keempat. Adapun untuk formulir induknya hanya ada 1 halaman di sini. Baik, untuk pengisiannya kita mulai dari lampiran yang paling terakhir, yaitu lampiran keempat. Di sini kita perhatikan untuk lampiran keempat digunakan untuk merinci harta, kemudian kewajiban atau utang, serta daftar susunan anggota keluarga dari wajib pajak. Nah, semua ini akan kita temukan dari informasi perusahaan. Mulai dari yang pertama, yaitu harta atau kekayaan yang dimiliki oleh wajib pajak. Di sini diketahui ada 3 kekayaan dari Bapak Dr. Andes Poniman. Nah, semua ini nanti kita tuliskan di formulir keempat. Mulai dari yang pertama, yaitu tanah di Jalan Kaliurang yang dibeli tahun 2010 seharga 900 juta. Kita tuliskan di sini hartanya tanah. Untuk kodenya dikosongi saja jika tidak diketahui dari soal. Tahun perolehannya 2010, untuk harga perolehannya 900 juta. Selanjutnya yaitu ada tanah juga di poin C ya. Tanah warisan senilai Rp150.000 per meter persegi. Karena di sini ada 1.500 meter persegi, maka kita kalikan. Hasilnya Rp225 juta. Kemudian yang terakhir ada gedung yang beralamatkan di Jalan Panembahan Senopati senilai Rp500 juta, dibangun tahun 2014. Jadi ada 3 ya di sini hartanya. Selanjutnya di bagian B ada rincian kewajiban atau utang. Nah, karena dari data tidak ada ya, maka kita lewati, kita langsung ke bagian C. Ada susunan anggota keluarga. Sini kita cari di informasi perusahaan. Bagian atas ya. Istri Surya Mentari. Tuliskan di sini Surya Mentari. Hubungannya istri, pekerjaannya ibu rumah tangga. Kemudian ada Amalia, anak kandung, seorang mahasiswa. Kemudian Sony, anak kandung juga, seorang mahasiswa. Kemudian yang terakhir Permata, anak kandung siswa ya. Baik, itu untuk pengisian formulir lampiran ke-4. Selanjutnya kita beralih ke lampiran ke-3. Di sini ada rincian untuk PPh final serta penghasilan yang tidak termasuk wajib pajak. Sebelumnya kita isikan terlebih dahulu tahun pajak dan periode. Tahun pajak dan periodenya yaitu tahun 2016. Adapun periodenya mulai dari Januari 2016 sampai dengan Desember 2016. Untuk cara penghitungannya menggunakan metode pembukuan. Jangan lupa diisikan juga NPWP serta nama wajib pajak. Baik, kita masuk ke isi dari formulir ke-3, yaitu untuk merinci PPh yang final.
sini terdapat beberapa jenis penghasilan yang dikenai PPh final. Kita lihat dari informasi perusahaan di sini. Yang pertama adalah bunga atas simpanan giro dan simpanan deposito dikenai pajak sebesar 20%. Kita cari di laba rugi perusahaan. Di sini di penghasilan di luar usaha ada bunga giro dan bunga deposito. Karena keduanya dikenai PPh final, maka kita jumlahkan terlebih dahulu. 32 juta. Kemudian untuk PPh terutang tarifnya 20%. 6.400.000. Selanjutnya yang dikenai PPh final yaitu sewa gedung, dikenai tarif sebesar 10%. Untuk sewa gedungnya nilainya adalah sewa gedung atau bangunan ya, 10 juta. Kita tuliskan dasar pengenaan pajaknya 10 juta. Untuk pajaknya 10%. Ya. Untuk harusnya di sini ya, di bagian sewa atas tanah atau bangunan. Tuh, untuk sewa bangunan dikenai PPh final sebesar 10%. Kemudian di sini ada dividen ya, dividen 20 juta. Dividen di sini diterima oleh wajib pajak pribadi, maka dikenai PPh final. Saya tegaskan lagi, dividen yang diterima oleh orang pribadi akan dikenai PPh final. Lihat di sini ya, dikenai PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final. Tarifnya 10%. Dividen 20 juta ya. Tarifnya 10%. Baik. Selanjutnya kita jumlahkan dari ketiga PPh final. Kita temukan hasilnya 9.400.000. Selanjutnya di bagian B ada rincian penghasilan tidak kena pajak. Nah, karena sini termasuk di dalamnya sumbangan, warisan,
tidak ada ya, maka kita lewati. Baik, itu untuk lampiran ketiga. Selanjutnya kita masuk ke lampiran kedua. Baik, kita masuk ke lampiran kedua. Di sini lampiran kedua digunakan untuk merinci daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain serta PPh yang dibayar di luar negeri. Nah, di antara PPh yang dipotong oleh pihak lain yaitu PPh pasal 22 dan pasal 23, kemudian PPh yang dipotong di luar negeri adalah PPh 24. Maka nanti kita akan mencari dari informasi perusahaan manakah penghasilan dari Bapak Peniman yang dikenai PPh 23, 22 ataupun 24. Sini sebelum kita masuk ke isi formulir, kita isikan terlebih dahulu tahun pajak serta periodenya, serta NPWP dan nama wajib pajak. Baik, kita masuk ke isi formulir. Sini kita diminta untuk merinci nama pemotong dari PPh. Nah, dari informasi perusahaan di sini terdapat penghasilan yang dikenai PPh 23 yaitu sewa kendaraan ke UD Maju. Maka ini nanti kita masukkan ke lampiran kedua karena termasuk PPh yang dipotong oleh pihak lain. Nama pemotongnya yaitu UD Maju. NPWP-nya diisikan juga sesuai dengan informasi yang ada. Kemudian nomor bukti pemotongannya serta tanggal pemotongan. Adapun jenis pajaknya di sini PPh pasal 23 ya. Itu atas sewa kendaraan dan jumlah PPh yang dipotong di sini dari jumlah sewa, jumlah uang sewa dikali dengan tarif PPh 23 atas sewa kendaraan yaitu 2%. Itu senilai 1.900.000. Yang di bawahnya kita jumlahkan karena hanya ada satu ya, maka jumlahnya 1.900.000. Baik, itu untuk pengisian lampiran kedua. Baik, kita masuk ke lampiran pertama. Pada lampiran pertama di sini kita akan menghitung berapa penghasilan neto pada wajib pajak orang pribadi. Jangan lupa untuk mengisikan tahun pajak dan periode pembukuan serta NPWP dan nama wajib pajak. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Di sini kita diminta untuk mengisikan berapa peredaran usaha. Nah, peredaran usaha di sini merupakan penghasilan yang diterima perusahaan baik dari usaha yang dijalankan maupun dari luar usaha. Nah, kita cari dari informasi perusahaan ya. Kita lihat dari laporan laba rugi. Di sini penghasilan dari dalam negeri dari usaha yang dijalankan yaitu 5.500.000, kemudian penghasilan dari luar usaha senilai 157 juta. Nah, keduanya kita jumlahkan sebagai peredaran usaha. Sehingga kita peroleh 5.657 juta. Selanjutnya harga pokok penjualan kita peroleh juga dari laporan laba rugi di sini
3.500.000.000 ya. Sehingga diperoleh laba bruto Rp2.157.000.000. Kemudian biaya lainnya, biaya usaha kita peroleh dari total biaya operasional 1.012.000.000. Sehingga kita peroleh penghasilan netonya Rp1.145.000.000. Rp1.145.000.000 ya. Baik, kita masuk ke bagian kedua, yaitu penyesuaian fiskal positif. Di sini terdapat beberapa poin penyesuaian fiskal positif. Yang pertama yaitu biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi. Kita lihat dari informasi perusahaan, manakah yang termasuk ke dalam biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi. Sini yang saya garis bawahi, yang pertama dari biaya gaji ada pengambilan pribadi senilai 50 juta. Kemudian di dalam biaya transportasi ada biaya rekreasi keluarga 10 juta. Kemudian dalam biaya asuransi juga ada asuransi beasiswa untuk anak pemilik. Maka ketiga komponen ini kita masukkan ke penyesuaian fiskal positif yang pertama. 50 juta tambah 10 juta tambah 16 juta. Ini diperoleh angka 76 juta. Selanjutnya di bagian kedua, ini tidak ada ya, maka kita lewati. Selanjutnya bagian ketiga ada imbalan yang berbentuk natura. Dicari di sini. Yang termasuk natura di sini adalah biaya rekreasi karyawan 5 juta, senilai 5 juta. Kemudian ada di bagian perincian biaya macam-macam, outbound karyawan 30 juta. Nah, keduanya kita masukkan ke poin imbalan yang berbentuk natura. Nilainya 35 juta. Kemudian di bagian keempat adalah jumlah yang melebihi kewajaran pada pihak yang memiliki hubungan istimewa. Sini yang termasuk ke dalam koreksi tersebut adalah di bagian gaji, kelebihan pembayaran gaji pada adiknya senilai 1.500.000. Kita masukkan 1.500.000.
Kemudian harta yang disumbangkan, sumbangan kita lihat dari laporan laba rugi ya. Sumbangan senilai 50 juta. Di sini 50 juta. Kemudian PPh yang dibayarkan perusahaan sudah tidak dirinci ya. Kemudian selisih penyusutan ada ya di sini ya, selisih penyusutan dari biaya penyusutan peralatan terdapat selisih 9.750.000. Baik, itu untuk penyesuaian fiskal positif. Adapun yang lainnya silahkan yang belum tercantum dijumlahkan berapa nominalnya, kemudian ditaruh di sini jumlahnya, sehingga diperoleh jumlah 271.750.000. Jangan lupa untuk diisikan penyesuaian fiskal positif lainnya. Kemudian untuk penyesuaian fiskal negatif, di sini terdapat 4 komponen dari PPh ya, penghasilan yang dikenai PPh final. Kita masukkan ke bagian 3A ya, penghasilan yang dikenakan PPh final. Hasil dari ya, 62 juta. Ini kita save. Juga tidak ada ya, sehingga jumlahnya sama dengan 62 juta. Selanjutnya jumlah bagian 4. Kita ikuti di sini 1E dikurangi ditambah ya, tambah 2L dikurangi 3D. Oke, jumlahnya sekian, 1.354.750.000 rupiah, sama dengan yang dari laporan rekonsiliasi fiskal. Baik, itu untuk lampiran pertama. Induk sama ya, di sini kita mengisikan tahun pajak, periode, kemudian cara penghitungannya yaitu dengan pembukuan. Kemudian data-data wajib pajak mulai dari NPWP, nama wajib pajak, jenis usahanya usaha dagang. Nah, semua ini kita peroleh dari informasi perusahaan di lembar soal. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama, perincian penghasilan neto. Penghasilan neto dalam negeri dari usaha ini kita peroleh dari lampiran pertama, jumlah bagian A.
1.354.750.000 rupiah. Kemudian untuk yang penghasilan dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan tidak ada, kita lewati. Kemudian penghasilan neto dalam negeri lainnya kita lewati juga, serta ada penghasilan neto dari luar negeri tidak ada juga dari informasi perusahaan, maka kita lewati, sehingga jumlahnya di sini sama dengan atasnya ya. Zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib tidak ada, kita lewati juga. Kita isikan penghasilan netonya. Kompensasi kerugian tidak ada juga, sehingga jumlahnya masih tetap sama. Selanjutnya yaitu penghasilan tidak kena pajak yang telah kita tentukan sebelumnya ya, dari penghitungan PPh terutang sesuai dengan status dari wajib pajak, yaitu K3, PTKP-nya senilai 72 juta rupiah. Sekian di sini kolom K3, 72 juta rupiah, sehingga kita peroleh nilai penghasilan kena pajaknya 1.282.750.000 rupiah. Kemudian PPh terutang, kita lihat dari tabel penghitungan PPh yang telah kita hitung sebelumnya, yaitu 329.825.000 rupiah. 329.825.000 rupiah. Kemudian pengembalian PPh pasal 24 tidak ada, sehingga jumlah yang terutang masih tetap sama. Selanjutnya di bagian D ada rincian kredit pajak. Yang pertama yaitu PPh yang dipotong pihak lain. Ini kita isikan dari formulir, kita ambil dari formulir 1770 lampiran kedua. Jumlah bagian A. Kredit pajak ya. Dari PPh 23 yang telah kita hitung sebelumnya, yaitu 1.900.000. Sehingga PPh yang harus dibayar sendiri ini kita silang dulu. PPh terutang dikurangi dengan kredit pajak. Selanjutnya kita tuliskan PPh 25 atau angsuran PPh yang telah kita bayarkan. Kita ambil juga dari informasi perusahaan yang kelima, PPh yang dibayarkan 40 juta rupiah. Ini nanti digunakan sebagai pengurang PPh terutang ya. Ini tidak ada, kita lewati, sehingga jumlah kredit pajaknya tetap sama karena bagian B nya tidak ada. Nah, terakhir kita akan menentukan berapa PPh kurang bayar, yaitu dari PPh terutang yang harus dibayar sendiri dikurangi dengan angsuran PPh yang telah dibayarkan perusahaan, sehingga diperoleh nilai PPh kurang bayar 287.925. Ini sama dengan jumlah yang ada di
penghitungan pajak sebelumnya, kita hitung sebelumnya. Nah, jumlah ini kita lunasi atau kita bayarkan tanggal 20 bulan Maret 2017 sesuai dengan informasi perusahaan. PPh kurang bayar dilunasi pada tanggal 20 Maret 2017. Itu untuk PPh kurang bayar. Selanjutnya, angsuran PPh pasal 25 untuk tahun pajak berikutnya kita hitung juga di sini. Caranya adalah dengan membagi dengan 12. Jumlah PPh kurang bayar ini harus dibayar sendiri ya. Sebelum dikurangi dengan angsuran pajak, kita bagi dengan 12. Sehingga kita peroleh jumlah 27.327.083 rupiah. Nah, sehingga pada periode berikutnya mulai dari pada tahun 2017 perusahaan akan membayarkan pajak tiap bulannya senilai 27 juta rupiah. Sekian. Terakhir, pada lembar pernyataan di sini kita isikan nama kita ya, karena kita di sini diposisikan sebagai karyawan yang melaporkan SPT tahunan dari Dr. Andes Poniman. Untuk tanggalnya yang perlu diperhatikan di sini kita mengikuti dari informasi perusahaan bahwa PPh kurang bayar pelaporannya tanggal 30 Maret 2017. Maka di sini di kolom tanggal kita isikan 30 Maret 2017. Terakhir, silahkan ditandatangani. Baik, itu tiap detail pengisian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi menggunakan formulir 1770. Silahkan lembar yang telah digandakan diisi sesuai dengan ketentuan. Diperhatikan juga tiap kolom yang harus diisi. Selanjutnya saya akan sedikit mengulas ya, mulai dari yang pertama. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu melakukan rekonsiliasi fiskal, kemudian menghitung PPh terutang. Setelah itu kita mengisi SSP, kemudian yang terakhir kita mengisi SPT, lembar yang akan kita gunakan untuk melaporkan penghitungan pajak pada tahun 2016. Dalam hal ini pada tahun 2016 atas nama Dr. Andes Poniman. Jangan sampai salah untuk mengisikan nama wajib pajak, karena di sini SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi, maka yang dituliskan di sini adalah pemilik dari usaha. Baik, itu untuk tutorial pengisian SPT tahunan. Silahkan dikerjakan. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.